Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, nama saya Linda Dwi Astuti. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kudus, Prodi D3 Keperawatan. Begini Mbak, di sini tujuan saya ingin melakukan penyuluhan tentang bagaimana kesiapan kita dalam menghadapi COVID atau virus corona yang tren saat ini dan cara pencegahannya ya Mbak ya. Ini saya punya brosurnya, monggo dilihat dulu. Di sini saya juga punya media ya Mbak ya, ini namanya lembar balik. Isinya sama sih seperti di brosur ini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu virus corona, penyebabnya, tanda-tanda gejalanya, terus bagaimana cara pengobatannya, pencegahan, serta bagaimana tips kita menghadapi pandemi virus corona. Definisi virus corona. Virus corona atau biasa disebut dengan virus COVID-19 yang tren saat ini merupakan virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Biasanya virus ini menyebabkan virus ringan, akibatnya karena flu biasanya. Lalu yang beratnya biasanya menginfeksi pernafasan berat seperti pneumonia. Oh, berarti yang diserang itu daerah pernafasan ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, sekarang kita lanjut ke penyebabnya ya Mbak. Penyebabnya Bisa dilihat di situ. Penyebab virus corona itu ada 4 Mbak. Yang paling umum, pertama, apabila kita menyentuh wajah atau tangan orang yang terinfeksi. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau area wajah ketika kita kontak langsung dengan si penderita atau cipratan dari ludah penderita COVID-19 itu sendiri. Yang ketiga itu tanpa kita sadari kita menghirup udara atau droplet dari percikan sang penderita, misalnya disebabkan akibat batuk. Dan keempat, kontak dengan penderitanya secara langsung atau bisa lewat media lain? Biasanya secara langsung sama itu tadi, percikan droplet. Lanjut ke gejalanya ya Mbak. Gejala virus corona. Gejala virus corona di sini ada 2 Mbak, dari yang ringan sampai yang berat. Kalau dari yang ringan itu sendiri biasanya gejalanya hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, sama merasa tidak enak badan. Lalu ada gejala infeksi yang berhubungan dengan pneumonia atau biasanya penyakit berat seperti penyakit paru ya Mbak. Gejalanya biasanya itu demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, batuk disertai lendir, sesak nafas, sama nyeri dada biasanya. Lalu untuk mendiagnosa apakah itu benar virus COVID, dilakukan pemeriksaan 3 tahap. Yang pertama ada rapid test, yang kedua swab test, yang ketiga itu CT scan atau ronsen paru-paru. Yang diserang soalnya tadi paru-paru ya Mbak ya? Betul. Lanjut ke tahap pengobatan. Pengobatan yang pertama, virus corona apabila itu penyakit yang sangat berat, gejalanya sangat berat sekali seperti akibat pneumonia tadi. Biasanya pertama kita menganjurkan pasien corona dirujuk di rumah sakit. Yang kedua, memberikan obat pada demam sama nyeri. Selanjutnya, yang ketiga, menganjurkan si penderita untuk istirahat yang cukup sama isolasi biasanya Mbak. Setelah dirujuk itu diisolasi, ditempatkan di ruangan khusus. Dan yang terakhir, memberikan air putih yang cukup banyak agar terhindar dari dehidrasi. Lalu pengobatan gejala ringan biasanya tidak perlu ke rumah sakit, dengan kita mencegahnya secara sendiri, pengobatan sendiri juga bisa Mbak. Yaitu dengan cara memberikan
obat pereda nyeri sama demam tadi, sama seperti itu juga. Juga menganjurkan untuk pasiennya selalu minum air putih yang banyak, isolasi mandiri di rumah, jangan keluar rumah selama 14 hari. Kemudian fototoraks sesuai indikasi yang dibutuhkan, sama terapi simptomatik, menggunakan ventilator bila memungkinkan, kayak sesak nafas yang terlalu berat, sama apabila disertai infeksi bakteri diberikan antibiotik seperti itu. Oke, untuk mencegah virus corona itu sendiri kita ada cara-cara ya Mbak ya. Yang pertama, selalu biasakan sesering mungkin cuci tangan selama 20 detik secara teratur dan benar, menggunakan air dan sabun, tentunya dengan air yang mengalir, atau kalau tidak ada sabun bisa juga pakai hand sanitizer. Lalu juga hindari menyentuh area wajah ya Mbak, terutama mata, hidung sama mulut ketika tangan kita kotor atau belum cuci tangan. Ketiga, hindari kontak langsung dengan penderita, atau biasanya disebut dengan social distancing, kata-kata yang sangat tren saat ini. Jaga jarak minimal 1 meter. Yang keempat, hindari menyentuh hewan atau unggas, karena secara tidak langsung hewan atau unggas itu sendiri bisa menyebabkan atau menularkan virus. Boleh saja untuk menyentuhnya, tapi setelah itu jangan lupa untuk cuci tangan. Yang kelima, membersihkan dan mensterilkan benda-benda yang sering kita gunakan. Yang keenam, menutup mulut dan hidung apabila kita bersin atau batuk menggunakan tisu. Kalau tidak ada tisu bisa menggunakan siku ya Mbak. Terus yang ketujuh, jangan keluar rumah apabila kita sedang sakit. Tetap stay di rumah, selalu jaga kesehatan, karena tanpa kita sadari kalau kita sakit keluar rumah kan bisa menularkan virus kepada orang lain. Rentan juga. Yang terakhir, kenakan masker, selalu kenakan masker apabila sedang sakit dan keluar rumah. Lalu apabila sudah menunjukkan gejala yang berat, segera hubungi dokter, karena fungsi dari masker itu sendiri bisa menghindari kita dari virus dan melindungi orang lain dari virus. Lalu yang terakhir, tips menjaga kesehatan saat pandemi COVID ya Mbak ya. Yang pertama, makan buah dan sayur serta protein, dan jangan lupa air putih minimal sehari 8 gelas. Lalu melakukan aktivitas fisik secara rutin atau olahraga. Kalau olahraga yang ringan biasanya dengan jalan kaki ya Mbak. Iya, sering dilakuin dong habis subuh. Terus istirahat yang cukup, karena dengan istirahat yang cukup kita dapat menstabilkan imun kita ya. Menstabilkan daya tahan tubuh kita juga. Lalu berhenti merokok. Gangguan pernafasan biasanya akibat rokok dapat meningkatkan tingkat keparahan suatu penyakit. Lalu mengkonsumsi suplemen tambahan seperti vitamin C agar untuk menguatkan daya tahan tubuh kita. Yang terakhir, selalu jaga kebersihan diri dan kebersihan rumah juga, serta lingkungan. Baik, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Ada yang ditanyakan Mbak? Mungkin virus corona sendiri itu, penyebab timbulnya virus itu arahnya dari mana sih Mbak? Oke. Virus COVID-19 atau biasa disebut virus corona itu awalnya dari Wuhan Mbak, Tiongkok, Cina. Pada akhir Desember 2019 kemarin, hingga saat ini virus itu menyebar kemana-mana sampai ke Indonesia juga termasuk. Konon katanya virus corona ini dari apa itu namanya, gejala dari ini ya, apa, kelelawar ya? Bisa. Ya. Akibat hewan-hewan yang tidak dimasak secara matang, langsung dimakan gitu aja ya Mbak ya. Nah, tadi kan dikatakan salah satunya untuk menghindari COVID ini itu kan dengan mensterilkan benda-benda yang sering kita gunakan. Nah, untuk mensterilkan benda-benda tersebut itu menggunakan apa gitu Mbak?
Oh baik, pertanyaan yang bagus sekali ya Mbak ya. Kita bisa mencegah permukaan badai sering kita gunakan dengan menggunakan cara simpel Mbak. Apa itu, Mbak? Biasanya kita menggunakan Baiklin. Baiklin dicampur dengan air secukupnya, lalu tinggal disemprot ke benda-benda yang sering kita gunakan, seperti itu. Baik, apa ada yang ditanyakan lagi Mbak? Insya Allah nggak ada. Oke, secara kesimpulannya, virus COVID atau virus corona merupakan virus yang berbahaya yang berasal dari Tiongkok yang menyebabkan infeksinya saluran pernafasan kita dan bisa dapat dicegah dengan cara-cara simpel dan mudah. Selalu stay home, jaga kesehatan, gunakan masker. Intinya seperti itu. Sama taati aturan pemerintah. Baik, cukup sekian penyuluhan dari saya Mbak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Mbak. wabarakatuh. Sama-sama.